Jadi ini direcord atau enggak? Ya, jadi ini juga aku curhat nih. Ini aku ikut lomba di Kureta tapi nggak menang, tapi nggak apa-apa. Aku percaya tulisanku bagus dan hanya nggak sesuai dengan selera jurinya saja gitu. Self love itu penting ya. Nah, aku bicara soal kecerdasan, kesadaran manusia dan kecerdasan buatan, ekspresi berbeda energi. Ideku adalah ide soal kecerdasan buatan, tapi kemudian aku benturkan dengan kesadaran manusia. Gimana nih? Apakah keduanya bisa saling menyatu atau justru berbenturan? Jawabannya adalah berbenturan. Makanya aku bikin esai ini. Kenapa aku bikin esai soal ini? Karena aku tertarik pada isu-isu posthumanism. Jadi aku membuat esai ini di tahun 2019. Kemudian ada juga aku sempat jadi redaktur pelaksana di bincangsyariah.com. Itu tadi aku sempat cerita soal Arab Spring dan globalisasi di Timur Tengah. Jadi ini datanya adalah beberapa negara yang mereka setelah fenomena Arab Spring itu akhirnya punya perubahan-perubahan yang cukup besar ya, kayak kebijakan ekonomi, kebijakan politiknya juga berbeda karena efeknya tuh besar banget ya Arab Spring ternyata. Nah, di sini aku tuliskan di in-depth ini, tulisan in-depth. Kemudian ada juga soal agama Bahai, agama yang berasal dari Pakistan atau India ya, aku lupa. Nah, ini punya ajaran soal kemanusiaan yang nggak banyak orang tahu. Nah, data-datanya ini cukup tricky teman-teman. Aku punya satu teman dari ICRP, itu dia beragama Bahai. Nah, pertama aku mengambil dari website resminya. Kedua dari jurnal-jurnal, jurnal akademis yang biasanya tuh jurusannya studi agama-agama ya. Kemudian ada juga dari beberapa website yang mewawancarai orang-orang Bahai. Tapi kemudian aku juga mengkonfirmasi temanku itu. Jadi banyak nih. Sorry, speakerku bermasalah. Ini udah kedengeran belum? Sudah Kak, jelas. Kedengeran Ya. Kak. Ya, jadi kalau yang pertama ini yang Arab Spring. Ya, kalau yang Bahai ini agak banyak sumbernya. Nah, next. Kebetulan aku dari tahun 2019 akhir itu fokus ke isu perempuan. Akhirnya di bincangmuslimah.com aku menulis esai-esai yang cukup serius soal Oke. Aduh, speakerku bermasalah nih. Oke. Tapi bingkainya itu adalah melalui posthuman. Makanya di sini ada satu tulisan pasca manusia dan pasca perempuan. Kemudian ini memikirkan kembali humanisme penting nggak gitu perempuan. Dalam esai yang pertama, ini dari buku dan dari jurnal. Dalam esai yang kedua, ini dari bukunya Budi Hardiman. Judulnya Humanisme kalau nggak salah ya. Next. Nah, ada juga soal perempuan, filsafat, dan posthumanism. Kemudian ada cyberfeminis. Nah, kalau tadi itu esai-esai yang cukup serius. Nah, sekarang di mubadalah.id aku menulis juga esai-esai yang cukup sederhana, yang menyoal keperempuanan juga, tapi dalam bentuk yang agak apa ya, santai gitu, santai tapi serius. Pertama ada muslimah reformis, gimana cara jadi muslimah reformis, tapi perspektifnya filsafat. Yang kedua ada Ukraina sama Rusia, waktu itu Rusia menginvasi Ukraina, aku tuliskan di sana, tapi cara pandangnya beda nih. Kalau biasanya kan media kan, oh Rusia menyerang Ukraina dan sebagainya, tapi di sini aku coba cari cara pandang yang berbeda. Kalau ada perang, perempuan harus gimana nih? Karena kan orang-orang banyak yang bingung ya, waktu itu kita harus mendukung siapa nih. Kalau dukung Ukraina, nanti kita dibilang pro sama Amerika. Kalau kita dukung Rusia, kita
kita keren, hebat gitu dianggapnya, sampai ya itu, sampai URA itu kan viral banget ya. Nah, aku bikin soal ini. Kemudian ada juga aku bikin esai reflektif soal kesetaraan. Ini dari aktor Korea. Bisa nggak sih? Ternyata bisa loh teman-teman. Ternyata bisa loh. Jadi kita belajar kesetaraan tuh dari satu orang. Ternyata bisa, dan aku berhasil menuliskannya gitu. Nah, ini beberapa lagi di Mubadalah, esai-esai yang sederhana. Nah, dari tadi yang tadi aku share, menurutku ya dari pengalamanku, pengembaraanku menulis, eksplor bentuk tulisan itu penting banget. Tujuannya adalah untuk mengetahui dalam tanda kutip bakat kita tuh di mana. Bakat menulis kita tuh yang mana sih gitu. Nah, aku ingin ini ya, share beberapa, oh bukan yang ini. Kelihatan nggak ininya? Di layar kelihatan apa? Sorry. PPT aja, Kak. PPT, bentar ya. Aku share. Nah, saya yang waktu itu diterbitkan di Qureta, menyoal kecerdasan buatan. Teman-teman bisa lihat, ini adalah esai yang sangat serius, jadi datanya itu berasal dari buku dan jurnal. Nah, ini dari buku, oh sorry, nggak ada jurnal, ini buku semua. Ini buku disertasinya Francesca Ferrando, ini buku Stephen Hawking. Nah, kenapa aku mengambil Kompas? Karena menurutku media online yang cukup kredibel ya, media arus utama online yang cukup kredibel tuh ya Kompas, Tempo, terus Tirto ya kalau sekarang nggak apalagi gitu, makanya aku mengambil Kompas. Ini ada buku juga 2. Nah, ini cukup seimbang ya. Jadi ada 2 berbahasa Inggris dan 2 berbahasa Indonesia. Gimana cara ngutipnya? Cara ngutipnya kayak gini. Kita bisa menuliskan gini. Hawking menulis dalam kayak gitu, bisa pakai kutipan, bisa juga dengan cara kayak gini nih. Misalkan aku dapat datanya dari Liputan 6. Nah, ini aku pakai kalimat yang aktif. Kekhawatiran itu ya sampaikan. Tapi di awal aku kasih tahu ini Stephen Hawking. Nah, kalau yang ini esai yang di GeoTimes, esai yang agak sederhana, tapi menurutku ini isinya gugatan ya. Gugatan kenapa? Jadi aku menyoroti di sini betapa peradaban Ciputat ini sekarang jauh dari apa yang dialami Neng Dara Afiah dulu. Jadi Neng Dara adalah tokoh feminis Muslim dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang pada tahun 80 akhir sampai 90 awal itu berkutat di Ciputat gitu. Jadi dia mahasiswa. Nah, dia itu punya buku judulnya Muslimah Feminis tahun 2019. Dia menuliskan soal bagaimana atmosfer intelektual di Ciputat itu, banyak orang yang berdiskusi dan banyak juga forum-forum diskusi yang tumbuh dan bikin dia tuh jadi kritis gitu. Nah, tapi sekarang tuh nggak ada, aku bukan nggak bilang nggak ada banget ya, ada, cuma mungkin hidup matinya terancam gitu. Nah, ini aku coba bilang kalau dulu tuh di Ciputat ada Cak Nur dan lain sebagainya, ada Harun Nasution. Masih bisa nggak nih kita berbuat itu gitu. Nah, ini poin dari esai reflektif yang aku tuliskan. Judulnya Neng Dara Periwaya Ciputat. Nah, aku juga pernah menuliskan soal sampah makanan dalam perspektif Islam. Gimana cara aku menuliskan datanya? Ini dari laporan Intelligence Unit, aku taruh di awal datanya,
Lalu aku sambungkan dengan ajaran Islam yang melarang kita untuk membuang makanan. Ada ayatnya. Dan ada juga sumber kitabnya. Jadi absah sumbernya. Kalaupun dipertanyakan, itu aku punya datanya. Gitu. Nah, ada juga laporan 2 kali. Kemudian aku tutup dengan semacam apa ya, peringatan gitu. Kalau lu buang sampah, ini nih yang akan terjadi gitu. Ini yang akan terjadi. Jadi aku mengajarkan untuk tidak membuang makanan, ajarkan untuk nggak mubazir gitu dalam Islam. Ini aku taruh di sini. Nah, kemudian ada juga soal Ki Hajar Dewantara yang bilang bahwa setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah kelas. Ini esai yang reflektif. Kenapa? Kalau yang tadi, yang ini, yang Islam dan sampah makanan cukup serius, sangat serius. Bahkan aku nggak ada nggak ada santai-santainya di sini gitu, karena isinya ancaman ya. Aku pikir sulit lah untuk dibikin santai. Nah, tapi kalau di sini, aku dengan sangat santai bilang kayak gini. Teman-teman bisa baca sendiri. Jadi itu ya bedanya menurutku. Ada penekanan di gagasan yang kita punya. Apakah itu isinya ancaman, apakah itu isinya ajakan, apakah itu isinya reflektif. Kalau ini kan aku isinya, ayo lo gitu loh. Belajar tuh nggak cuma di sekolah, kita bisa belajar di banyak tempat. Nah, kebetulan aku punya bukunya Ki Hajar Dewantara, jadi aku mengutip bukunya Ki Hajar Dewantara langsung. Nah, yang tadi yang aku sudah share, ini esai-esai soal perempuan, dan di 2022 ini aku fokusnya ke posthumanism ya, perempuan dan posthumanism. Ini yang tadi juga udah sih menurut aku cukup untuk contoh-contoh tulisannya. Nah, Mbak Alisa Wahid. Demikian ya. Beberapa Semuanya. sistem, tapi cara saya Kak. Ya. Nah, untuk dikutip dalam bukunya Humanisme dan Sesudahnya 2012, yang produk ilmiah yang lain itu jatuhnya plagiat. Jadi kalau bisa ditulis ulang. Nah, ini yang ingin aku katakan adalah Budi Hardiman punya usul. Usulnya ini loh. Gitu. Ya. Terus ini dia nih. Kita bisa menggunakan banyak cara. Tadi Budi Hardiman mengusulkan, yang kedua Hardiman mencatat.
Kenapa aku menggunakan kalimat aktif, cenderung menggunakan kalimat aktif, karena tadi kan aku udah bilang tuh ada ketika kita menulis esai kita juga akan terbentur dengan dua hal. Pertama esai yang idealis, yang kedua esai yang komersial. Nah, kalau di sini karena aku kebetulan bekerja di sini dan untuk bisa menggait banyak pembaca, media online itu harus menggunakan kalimat aktif. Jadi aku menggunakan kalimat aktif. Kayak gitu. Nah, penjelasannya kayak gini. Ada dua aspek yang dibedakan. Ini kan menurut Budi Hardiman, bukan menurut aku. Makanya aku udah disclaimer di sini. Hardiman mencatat. Kayak gitu. Kalau di yang lainnya, di sini ada bukunya Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran. Karena aku ini menyambungkan dengan ajaran Islam ya. Nah, ini kalimatnya pasif nih, karena kan di awal dua udah aktif ya. Jadi gimana caranya biar pembaca itu nggak bosen kalimatnya aktif, aku menggunakan kalimat pasif. Begini bunyinya. Salah satu penjelasan. Buku tersebut memaparkan bla 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 bla. Gitu. Nah, sekarang aku pakai lagi nih kalimat aktif. Nah, gitu. Rewriting ya, jadi nggak ketiplek gitu. Makanya baca satu buku secara komprehensif tuh perlu. Jadi penulis tuh nggak boleh malas kalau menurut aku ya. Aku dulu juga pemalas. Untuk baca satu buku tuh malas banget. Tapi teman-teman, itu penting karena perspektif kita akan luas, perspektif kita akan kuat juga. Gitu. Jadi selain membuat kita juga bisa menulis dari berbagai sudut pandang, membaca buku pun akan memperkaya diksi kita. Kayak gitu. Itu sih kalau caraku ya. Wan, barangkali ada pertanyaan lagi. Oh, berarti mau nggak mau kita harus baca bukunya secara habis gitu ya, Kak? Iya, tapi kalau udah sering itu akan ada kok triknya, Rey. Kayak misalkan tuh, aku baca jurnal penelitian ilmiah soal Arab Spring. Itu ada beberapa negara, misalkan ada Afghanistan, ada Suriah yang kena dampaknya. Kan kalau di penelitian ilmiah tuh biasanya ada pengantar, terus teorinya apa, terus kemudian ada pembahasannya, ada kesimpulan. Nah, kalau diburu-buru, misalkan kita dalam deadline waktu tertentu, kita bisa hanya mengutip yang misalkan bagian Afghanistannya saja karena kita butuh data itu, atau bagian Suriahnya aja gitu. Karena kan kita nggak perlu tuh, nggak penting tuh sebetulnya metodenya, nggak akan ada juga kan di esai kita kalau sebagai reportase atau in-depth ala Tirto gitu. Nanti kalau kita sudah terlatih itu akan ada caranya sendiri. Wan, kayaknya aku pernah ketemu kamu deh, di mana ya? Di Di beberapa forum KKN itu ya? Iya, yang apa sih? Yang senior menulis Media. itu ya, Kak? Iya, yang Iya. aku pernah ngisi juga ya, media Ya, Islami itu ya. Oh, oke, baik. Pantesan familiar. tidak asik. Iya, iya. Oke. Oke, Ya, Kak, makasih, sudah. Kak. Iya. Makasih, Wan, sudah Ya, hadir. Iya. sama-sama, Kak. Ini Kak Jojo ada pertanyaan lagi di kolom chat dari Zulfan. Kak, izin bertanya, bagaimana esai itu? Apakah ilmiah? Apakah begitu, Kak Zulfan? Oh ya, ini parafrase namanya. Sorry ya, aku lupa istilahnya. Makasih, Sophia. Iya. Iya, Yap. Kak Jojo. Ilmiah dong tentu saja. Ilmiah. Karena kita pakai metode. Sekalipun esai itu reflektif. Beda misalkan bertanya tentang feature. Feature itu memang terlihat seperti esai ya. Itu dia kan bentuknya reportase. Dan itu juga kita mengamati loh dan ilmiah juga gitu. Esai naratif yang berangkat dari pengalaman pribadi misalkan pengalaman perempuan dalam menangani kesetaraan gender dan lain sebagainya. Nah, pengalaman perempuan itu kan absa sebagai pengetahuan dan itu ilmiah. Setiap tulisan itu ilmiah. Akan beda nih ranahnya kalau di fiksi. Kalau fiksi kan ada metodenya sendiri kan. Kita harus pakai hermeneutik, harus pakai semiotik, harus pakai teori sastra apa gitu. Beda sama fiksi. Kalau menurut aku tulisan-tulisan non fiksi itu pasti ilmiah. Kayak gitu sih. Baik, Kak Jojo, terima kasih. Ada lagi Kak Jojo, bagaimana cara ngelawan rasa malas gitu, Kak? Duh,
duel aja di lapangan sama rasa malesnya. Iya ya, aku juga dulu males sih. Susah sih memang. Karena aku pun nggak menafikan ya dulu tuh untuk belajar puebi, untuk bisa tahu perspektif yang berbeda dari tokoh lain, itu kan harus baca opini-opini yang di Kompas, di Tempo, di Tirto. Itu tuh males banget ngapain gitu loh. Ya enggak sih? Tapi akhirnya ada satu peristiwa yang membuat aku tuh nggak males lagi. Aku pernah wawancara orang tanpa riset. Itu bodoh banget nih teman-teman, jangan ditiru. Aku bertanya, kenapa Bapak eh, tertarik dengan isu ini? Aku marahinnya kayak gini. Kamu gimana sih, kamu wawancara aku tanpa riset dulu ya? Aku tuh males soalnya, males untuk baca-baca gitu, males banget. Tapi di situ satu peristiwa yang akhirnya aku, oh iya ya, aku tuh penulis tapi kok terlihat bodoh. Integritasku akhirnya kayak tercoreng gitu loh, Fatim. Dan dari situlah aku berusaha semaksimal mungkin untuk riset-riset dulu. Riset-riset ala kadarnya, meskipun sedikit 5 atau 10 sumber, itu kan sedikit ya kalau untuk menulis. Tapi akan aku usahakan gitu. Dari situ, dari peristiwa itu. Dan itu baru-baru ini kok kejadiannya 2020. Kayak gitu. Nanti pasti akan ada, aku nggak tahu gimana cara mengatasinya, tapi aku yakin akan ada satu peristiwa yang mengantarkan teman-teman untuk meninggalkan rasa malas itu. Kayak gitu sih. Irfan kayaknya resign tadi. Iya, Irfan. Ya, halo Kak. Ya, halo Irfan. Kedengeran nggak, Kak? Iya, kedengeran. Lancar suaranya, Kak? Lancar, kayak nggak kayak lalu lintas Jakarta ya. Lalu lintas Jakarta kan ada. Ini udah lancar suaranya. Suaranya keluar masuk mulu. Iya, mungkin perkenalkan saya Irfan. Saya mau nanya, kan kalau kuis dan esai itu pasti yang tadi dibahas dan ide itu emang ada. Tapi bagaimana ide itu menjadi menarik itu kan ada framing ataupun sudut pandang. Yang tadi Kak Jojo bilang juga penentuan sudut pandang itu penting gitu kan. Nah, ketika saya menulis itu kan dalam menentukan sudut pandang itu masih ada kebimbangan gitu Kak. Gitu. Dan ketika saya menulis satu paragraf, dua paragraf itu pasti menemukan sudut pandang yang lain gitu. Jadi menjadi kebimbangan dalam diri saya buat menentukan sudut pandang. Nah, itu cara menanggapi hal semacam itu gimana ya, Kak? Terima kasih. Iya, betul. Jadi ide memang ada, tapi kadang kita kayak tadi yang aku bilang jembatannya ya. Jembatannya itu bisa sudut pandang, bisa cara menyampaikan dan sebagainya. Itu kadang kita stuck di situ gitu. Lagi dan lagi, aku selalu bilang baca itu penting. Jadi kita tahu nih cara kita untuk deliver itu message-nya dengan cara apa, itu kita bisa belajar dari tulisan-tulisan terdahulu. Misalkan teman-teman baca tulisannya Dandi Dwi Laksono yang punya ini loh, apa, Watchdog ya. Itu dia menulis di buku Indonesia for Sale. Kalau teman-teman baca buku itu berat banget. Isinya soal politik pada masa, menjelaskan soal kelangkaan BBM, terus utang negara, terus betapa bobroknya demokrasi saat itu dan lain sebagainya. Dia juga bicara soal ekonomi, kondisi ekonomi negara. Tapi dia mengawali itu dengan percakapan dua orang supir. Bayangin gitu. Hal seberat itu, serumit itu, yang orang awam itu kalau kita jelasin pakai teori nggak bakalan ngerti juga gitu. Tapi bisa dideliver oleh Dandi dengan, oh iya gini loh ceritanya gitu. Nah itu sudut pandang yang berbeda tuh. Sudut pandang yang dia menggunakan orang lain untuk menyampaikan pesan itu. Itu kita bisa belajar dari Dandi Dwi Laksono. Beda lagi kalau baca misalkan esai-esainya Radar Pancadhana. Radar Pancadhana itu cenderung berangkat dari pengalaman pribadi dia.
Misalkan dia pernah menulis esai soal digital, krisis digital. Nah, dia berangkatnya dari pengalaman anaknya. Jadi dia punya anak, terus dia punya pengalaman anaknya tuh main game terus gitu, main game online terus, dia nggak mau belajar. Di situ dia bilang, ini yang akan terjadi kalau digital, kalau internet dan lain sebagainya itu nggak punya regulasi. Kalau pemerintah nggak segera membentuk regulasi, batasan-batasan biar internet itu nggak diakses sembarangan oleh anak kecil. Ini loh solusinya. Beda lagi sama Umar Khayyam. Umar Khayyam itu kan sosiologi nih, dia fokus ke sosiologi. Nah, dia itu berangkat dari peristiwa yang terjadi. Kayak misalkan dia mau bicara soal kritik sosial, itu dia bicara dari peristiwa yang terjadi. Misalkan fenomena gelandangan dan lain sebagainya. Dia bicara itu, baru nanti dia menuliskan kenapa sih orang tuh memilih jadi gelandangan, atau orang yang nomaden tuh gelandangan loh gitu. Nah, itu kan berbeda ya perspektifnya. Kalau baca Cak Nun, kita akan mendapatkan atmosfer yang melawan, cenderung melawan, dan membenturkan segala hal. Filsafat sama agama, sosial sama politik, misalnya itu dibentur-benturin. Dan itu cara nulis yang berbeda juga. Sujiwo Tejo itu kan satir ya, satir. Dia satir banget. Itu cara dia menulis kayak gitu. Jadi melalui bentuk-bentuk tulisan yang kita baca, kita akan bisa memilih dari mana nih kita akan berangkat. Gitu. Dan perspektifnya pun akan berbeda. Aku punya usul teman-teman untuk mempelajari logika. Jadi ketika kita belajar logika, nggak filsafat deh, logikanya aja gitu. Kita akan punya banyak perspektif yang itu akan memperkaya cara menulis kita. Misalkan teman-teman mau membahas soal handphone. Pertama, gimana cara kita bilang kalau handphone ini bisa jadi, ide kita adalah handphone ini bisa jadi ancaman kalau kita nggak bisa manage waktu dengan baik. Pertama, kita bisa muncul atau mengawali tulisannya dengan pertama, tahu nggak sih di Indonesia itu orang main Instagram tuh lebih dari 8 jam sehari, dan itu bikin mata kita sakit, bikin ada penyakit mata. Itu bisa satu perspektif. Dan yang kedua, tahu nggak sih ternyata sampah handphone yang kita gunakan itu susah didaur ulang. Misalkan yang ketiga, tahu nggak sih kalau kita memegang handphone kelamaan itu saraf kita akan kena. Itu kan perspektifnya banyak tuh, ya kan? Jadi setiap kita memandang satu hal, misalkan meja nih, kita katakanlah meja kan gini ya, meja itu ada empat sudut. Pertama, misalkan mau nulis dari sudut yang pertama, coba aja dulu. Terus kita mau nulis dari sudut kedua, coba aja dulu. Dari ketiga, coba aja. Dari keempat, coba aja. Ini aku sharing beberapa yang tadi aja ya, yang udah kebuka. Nah, gimana yang jadi biasa? Nah, belajar logika. Tidur nih kayaknya Irfan nih, udah malam. Boleh nanya Kak? Boleh silakan. Halo Kak, saya Irfan Kak. Jadi gini Kak,
saya kan suka bingung nih antara penulisan itu kan banyak jenisnya. Nah, Iya, benar Kak. Ilmiah kan kadang kalau untuk skripsi ilmiah, sedangkan kalau Kak bilang tadi esai itu juga ilmiah. Berarti hanya fokusnya kepada pembaca yang sifatnya akademis kan? kalau kamu bilang gitu, aku bisa bilang sebetulnya apa yang kamu tulis di skripsi adalah satuan-satuan esai. Ya enggak? Setuju nggak? Sepakat nggak? Bahkan kesimpulan di skripsi itu esai. Skripsi itu esai. Iya. Jadi konstruksi berpikir kamu ini ilmiah yang kamu sepertinya ya ini dugaanku. Ilmiah dalam struktur berpikir kamu, epistemologi ilmiah kamu adalah tulisan ilmiah dalam institusi pendidikan. Bukan tulisan ilmiah yang ketika kita buktikan kebenarannya itu merujuk ke satu data gitu. Kalau yang ilmiah kamu bilang itu di institusi pendidikan, esai yang ada di media itu tentu bukan. Tapi kalau ilmiah dalam pikiranmu itu bisa dibuktikan oleh data dan lain sebagainya, esai ilmiah. Itu. Jadi ternyata tadi kita beda nih. Epistemologi kita soal ilmiah beda nih. Iya. Skripsi kan parafrase, iya nggak? Setuju nggak skripsi parafrase? Berarti skripsi ini kembali ke tujuannya Kak. Kalau skripsi itu ke akademis, kalau esai itu untuk media. Iya, tapi kalau aku tanya lagi nih, sebetulnya skripsi itu esai bukan? Skripsi. Iya, skripsi itu kumpulan esai-esai yang disatuin nggak? Jadi beberapa bab. Iya juga sih Kak. Iya kan? Ya makanya. Jadi sebetulnya ilmiah yang kamu maksud di sisi pendidikan itu bentuknya esai-esai yang disatukan. Kalau menurut aku ya. Kayak gitu sih, Zulfa. Jadi sama juga kayak dengan artikel opini, artikel ilmiah populer itu. Nah, itu akan berbeda karena legitimasi akademisnya itu ada melalui institusi, ada aturan-aturan. Bedanya cuma satu itu, ada aturannya. Kalau di esai-esai media yang misalkan Tempo dan Kompas, itu kan biasanya guru besar tuh yang ngisi. Itu cenderung ke akademis-akademisan, tapi tidak melalui aturan di institusi pendidikan. Tapi kalau kamu menerbitkan tulisan itu di institusi pendidikan dan bentuknya skripsi, tesis, disertasi, jurnal dan lain sebagainya, itu artinya esai yang punya aturan di institusi pendidikan itu gitu. Kayak gitu. Bedanya itu doang sih, aturannya doang. Aturannya doang, tapi umumnya lebih sifatnya itu esai berarti Kak. Iya. Iyalah, skripsi kan esai. Tapi aturan aja, aturannya juga nggak jelas, kadang-kadang berubah. Ya nggak usah serius-serius banget lah bikin skripsi itu. Siap. Nggak harus serius dong. Masa nggak serius sih? Makasih Kak. Iya, Oh iya sama-sama. Kak, satu lagi Kak, apakah yang kalau misalnya kita menulis buku itu termasuk esai juga? Kategori esai juga? Buku apa? Fiksi, non-fiksi, novel? Non-fiksi ya, non-fiksi. Non-fiksi. Iya. Ya. Buku non-fiksi gimana lagi nih? Kalau buku antologi kayak gini, ini kan banyak nih penulisnya. Ya esai. Kalau self development kayak civiling gitu ya, buku pengembangan diri misalnya. Non fiksi Buku apa? Pengembangan diri ya? Iya, itu juga esai. Esai. Esai reflektif biasanya kalau pengembangan diri itu. Kamu ngapain sih baca buku pengembangan diri? Mending baca buku ini deh. Baca bukunya toko-toko UIN kayak, aduh jangan deh baca buku kayak gitu. Jangan. Baca bukunya ini aja, G. Gerianto, Doni Garal Adian. Boleh Kak, boleh. Demotivasi. Kita tuh nggak butuh motivasi, ngapain? Kalian tuh kaum ini ya, insecure ya. Asik.
Jangan deh, itu tuh bikin kemampuan analisa kita menurun tahu. Serius. Satu lagi Kak, mungkin sebenarnya banyak sih yang mau tanya kalau memang ada waktu sih Kak. Boleh. Gini Kak, apakah itu perspektifnya itu dari si penulisnya atau memang dari beberapa perspektif untuk penulisan baik esai? Ya, lebih baik Berarti dari penulisnya. dari pandangan penulisnya berarti Kak. Lebih baik dari penulisnya karena kita punya legitimasi yang kuat. Tapi biasanya, tadi kan aku udah menekankan tuh, ada idealisme, ada yang masuk komersil. Biasanya kalau kita udah kerja di media, itu pesenannya banyak. Pesanan dari redakturnya, pesanan dari pemretnya, ada juga iklan, kita bikin nih, atau lain sebagainya, iklan dalam artikel kan banyak tuh. Jadi kalau kita udah ke komersil, udah jadi kerjaan, itu kadang tulisan juga akan mengikuti pesanan kayak gitu. Tapi kalau aku pribadi ya lebih baik dari perspektif penulisnya harusnya. Oke Kak, ini satu lagi Kak, untuk datanya itu gimana sih Kak cara melakukan riset? Karena kan riset itu yang saya pahami gini, lebih sifatnya waktunya lama, habis itu membutuhkan waktu, dana, dan biaya yang besar gitu kan Kak. Sedangkan untuk penulisan kayak esai ini kan gimana gitu? Apakah sama juga kayak penulisan skripsi kan butuh waktu, biaya yang besar gitu. Esai gitu juga atau memang ada tahapan yang lebih sederhana dan gimana caranya? Ya. Tadi tulisanku yang cerdasan buatan di Kureta itu 4 buku 1 artikel. Dan cuma 1000 kata, 1000 sampai 1500 kata lah. Kalau skripsi itu misalkan 100 lembar tapi ada 20 buku yang jadi sumber utama dan beberapa sumber sekunder misalkan. Kan esai panjang butuh sumber yang banyak. Tapi esai pendek sumbernya 4 buku gitu. Ya nggak sih? Ini nggak nyambung nggak nih perspektif kita? Soalnya yang dimaksud riset di sini tuh bukan riset ala-ala lembaga survei, lembaga penelitian, bukan. Tapi riset ala penulis gitu. Kalau di pikiranmu surveinya itu ala lembaga survei, lembaga riset, ya itu lama. Ala-ala apa tuh yang di kampus 2 tuh, Ci, sorry. PPM ya? LIPI kan. Kalau misalnya kayak LIPI kan penelitiannya lebih Ya LIPI kayak gitu, ya itu pasti lama. Makanya kita harus tahu dulu nih apa ide kita yang tadi aku bilang, idenya apa, jembatannya gimana gitu. Jadi kita akan tahu nggak sia-sia gitu. Kalau mau nulis soal kecerdasan buatan, ya bacalah buku yang relevan dengan itu. Jangan baca-baca yang misalkan bagaimana cara untuk kita bikin suatu program dengan muatan kecerdasan buatan itu kan nggak relevan. Gitu. Itu sih. Jadi risetnya tuh riset ala kita gitu. Riset ala penulisnya. Bukan riset ala-ala, ya pasti lama lah kalau ala lembaga survei mah. Belum ini kan, dapat duitnya dari mana gitu kan, mikirin juga itu. Jadi Kak, tahapan tulisan itu untuk penulis yang baru mulai gimana Kak? Gimana sore? Riset untuk yang baru mulai menulis Kak? Apakah harus baca buku, baca jurnal, atau Iya mencari dong. website? Iya dong. Penulis nggak baca buku tuh mau ngapain? Aku nanya nih, penulis nggak baca buku itu mau ngapain? Mau nulis apa? Ya, gitu. Ya nggak sih? Ya kan gitu. Jadi kalau bensinnya itu buku gitu, motornya itu kita, tujuannya apa kan beda lagi. Kalau nggak ada bensinnya nggak bisa jalan, ya nggak sih? Ini kayaknya ada ini, ada banyak pertanyaan di kolom chat ya. Iya Kak Jojo, ada yang aku nih Kak Jojo. Kak N. Yani katanya, Assalamualaikum Kak, perkenalkan nama aku Sinta, asal Makassar. Saya bertanya Kak, saya suka juga tulis perempuan Kak, tapi yang menjadi kendala aku itu pada bahasa.
Justru ya menurutku kalau memang Sinta fokusnya ke isu perempuan, lebih baik dituliskan dalam bahasa keseharian. Karena saat ini isu perempuan itu sedang menekankan bagaimana pengalaman perempuan bisa menjadi pengetahuan yang sah. Dan itu akan relate dengan yang lain. Gitu kalau menurut aku. Kalau memang Sinta ingin berbeda gitu dengan bahasa keseharian, bikinlah 2 versi. 1 versi bahasa keseharian, 2 versi yang sudah direvisi. Dengan menggunakan aku tuh tadi bahasa-bahasa yang agak ilmiah di perempuan dan posthumanism tadi. Tapi kalau menurut aku, Sinta, sebagai yang lagi lagi fokus di isu perempuan, justru kekuatan terbaiknya itu ada di pengalaman keseharian itu, tulisan kesehariannya justru gitu. Dan itu akan mendapat nilai plus karena orang lain berbeda. Karena bisa jadi kalau kita pakai bahasa-bahasa yang kayak aku tadi, itu banyak yang menggunakan loh. Dan kadang orang juga enggak. Ya aku itu kelemahan kita menulis esai yang cukup cukup serius. Banyak orang yang apaan sih nulis apa sih, gue nggak ngerti. Malah lebih baik lebih baik dari pengalaman pribadi dengan bahasa unik kesehariannya sendiri itu sih. Bisa lihat mubadala.id, itu tulisannya bagus-bagus banget. Kalau Magdalene kan dia analisis sederhana tapi ngena gitu. Nah kalau di Mubadalah itu penulisnya kebanyakan berangkat dari pengalaman pribadi dan itu ngena jadinya ke kita gitu. Cukup atau enggak, Sinta? Boleh, Alif? Oke, selamat malam Kak Jojo. Terima Malah. kasih atas kesempatannya. Aku mau tanya, ketika kita mau menulis satu esai, kemudian mungkin ada syarat kata yang harus dipenuhi, misalkan 1000 atau berapapun itu, kemudian setelah kita membahas poin-poin yang mungkin patut atau perlu kita sampaikan di dalam topik yang kita tulis itu, kemudian ternyata syarat dari 1000 kata itu masih kurang. Ada tips gak Kak? Maksudnya kita kira-kira mau ambil dari yang mana, atau mau ditambah, atau mau tambah poin atau apapun yang buat misalnya kita memenuhi lah gitu syarat itu. Sedangkan kita sudah jalan buntu atau udah Nah ini pertama kita harus balik lagi, Alif, gagasannya itu utuh. Maksudnya gagasan utuh di sini tuh apa? Bukan kayak ini ya, apa misalkan satu objek terus ada yang growak dan lain sebagainya. Growak kalian ngerti nggak sih bahasa itu? Nggak ya? Ya itulah, bukan itu maksudnya. Tapi kita tahu mana gagasannya yang kalau di filsafat itu ada hipotetis ad hoc, ada hipotetis hardcore. Hipotetis hardcore itu adalah hipotetis yang intinya. Sementara hipotetis ad hoc adalah hipotetis yang mendukung hipotetis inti itu. Nah, gagasan utuh tuh di situ maksudnya. Jadi kita tahu mana yang penting dan mana yang nggak penting. Bukan nggak penting sih, maksudnya kalaupun kita nggak menyampaikannya itu tuh nggak apa-apa. Gitu. Orang lain juga paham kayak gitu. Nah, tips dari aku, biasanya aku bikin poin-poin dulu. Jadi satu poin misalkan bisa dipaparkan dalam 2 paragraf. Satu poin bisa dipaparkan dalam 1 paragraf. Tapi ada nih satu poin ketiga yang nggak bisa dipaparkan dalam 2-3 paragraf. Nggak apa-apa, bisa 4, bisa 5 paragraf kayak gitu. Itu biasanya hipotetis hardcore-nya tuh yang kayak gitu. Nah, yang kedua kalimatnya jelas. Jadi banyak kan orang bisa nulis tuh banyak banget. Banyak orang bisa nulis. Tapi orang yang bisa nulis dengan efektif, dengan menggunakan kalimat yang tepat, nggak mengulang kata, nggak pemborosan kata, itu sedikit. Aku pastikan itu. Itu sedikit. Baik itu mendayu-dayu gitu. Misalkan kita bisa ngomong nih, kita harus makan, kalau tidak makan kita mati. Tapi banyak loh orang nulis tuh kayak gini. Pada suatu hari aku merasa perutku sakit,
perutku tertusuk-tusuk. Apakah yang terjadi? Oh, ternyata aku lapar. Gitu. Setelah aku merasakan ini, aku kok kayak mau mati ya. Nah, itu kan pemborosan banget ya kalau dalam esai, ngapain gitu lu. Ngapain ngomongin itu gitu loh. Sementara lu tuh bisa ngomong gue lapar, kalau gue nggak makan gue mati gitu. Kayak gitu. Jadi kalimat yang jelas tuh maksudnya di situ efektivitasnya. Nah, paragraf yang disusun dengan baik itu kan mengacu kedua ini lagi. Mengacu ke gagasan, hipotetis hardcore sama hipotetis ad hoc tadi, sama kalimat yang jelas. Kalimat yang tidak mengulang-ulang, kalimat yang efektif. Kayak gitu kalau dari aku. Oke. Atau gimana Alif? Barangkali belum puas. Kak, maaf ya sebelumnya. Belum ketemu jawabannya sih, Kak. Belum ketemu. Oh, mungkin Iya. misalkan ketika seseorang mau menulis, itu hal-hal teknis yang memang ya harus ngerti lah ya. Maksudnya yang hal itu yang tadi Kakak jelasin itu hal-hal yang seharusnya udah di luar kepala atau yang lalu pernah belajar atau pernah menekuninya gitu. Kemudian misalkan dari hal yang itu udah buntu gitu loh, Kak. Maksudnya ya Gini deh. kan sudah ditulis dengan benar begitu, Kak. Kita langsung ke inti masalah deh. Misalkan nih, Alif mau nulis soal apa? Misalkan kita harus punya aplikasi buat ngisi bensin. Nah, kita punya kuota 1.500 kata nih. Ya kan? Pertama tentu saja Alif punya latar belakang. Kedua, Alif punya kasusnya. Ketiga, Alif punya solusi. Tapi Alif bisa menambahkan nih, ada pengalaman orang lain atau pengalaman dari negara lain yang punya sistem itu juga gitu. Nah, dari keempat ini, menurut Alif, mana yang paling harus dijelaskan secara komprehensif? Jadi teman-teman, jadi pembaca tuh tahu gitu, clear-nya tuh di mananya, yang mananya nih? Mungkin selain latar belakang juga harus ditulisnya nggak boleh kependekan. Mungkin kalau di dalam makalah 1,5 halaman. Kemudian tadi ada poin kedua dan poin ketiga gitu, Kak. 1,5 halaman nggak mungkin. Kita cuma punya 1.500 kata. 1.500 kata itu kalau nggak salah 2,5 halaman ya. 4 times New Roman 12. Nggak bisa. Coba kamu pakai kata, jangan pakai halaman. Kita punya 1.500 kata, kita ingin menulis soal aplikasi My Pertamina. Mungkin di kedua sama ketiganya, Kak. Apa tadi ya? Kedua dan di masalah sama di ini. Solusi. Sistem. Di solusi. Oh iya. Di solusi Kak. Yakin? Di yakin. kedua itu dan kedua dan maksudnya. Nah, itu dia. Itu dia kenapa kita harus punya sudut pandang. Apa yang ingin kita tekankan di tulisan itu? Kalau penekanannya adalah solusi, 500 kata untuk solusi. Kalau penekanannya adalah di masalahnya, karena kan kita nggak tahu tuh waktu sebelum viral, ternyata yang download aplikasi itu yang punya mobil doang gitu kan. Kita nggak tahu. Nah, kalau misalkan Alif perspektif menulisnya adalah ingin menekankan itu, maka itu yang kita tambahin 500 kata. Sekalian banyakin aja gitu. Nah, 1.000 katanya bisa Alif bagi tuh untuk latar belakang, dan misalkan contoh negara lain yang juga punya sistem yang sama, gitu. Atau efeknya ke masyarakat kayak gimana. Kayak gitu ya. Udah cukup jelas belum atau gimana? Oke, udah jelas, Kak. Berarti jelas, intinya penekanan di itu. Kita borosin aja maksudnya tadi 500 tadi kata Kak Jojo. Oke. Iya, Kak. Itu yang aku maksud. Itu yang aku maksud hipotetis hardcore dan hipotetis ad hoc. Itu nyampe ke situ jadi harus 2 kali. Iya, aku tuh pernah bilang ke Aji ya, kalau kita belajar nulis itu nggak bisa teori, karena pasti akan mispersepsi kayak gini nih. Jadi kita harus latihan, dan latihannya nggak bisa sekali 2 kali, puluhan kali gitu, ratusan kali bahkan, kayak gitu. Oke. Jadi siap, udah aman kasih, Kak. Ya. Iya, sama-sama. Ada lagi Kak Jojo di kolom chat tadi. Boleh. Sofia izin bertanya, Kak, gimana cara
dari Gimana? kakak bisa merubah gaya penulisan tergantung dengan judul atau temanya. Padahal kakak mengerjakannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Terima kasih. Iya. Kenapa gaya tulisannya beda? Itu karena medianya beda. Itu doang sih. Itu doang. Jadi nih, kalau teman-teman baca blog aku, terutama yang di esai ya, itu sebetulnya sama loh, sama persis loh tulisannya itu. Jadi kalau tadi teman-teman ngelihat kenapa beda, ya itu karena medianya beda. Gitu. Nih, kalau ini tuh sama aja nih, sama nih. Ini kan nggak ada di media nih. Ini juga nggak ada di media. Itu sama. Gayaku tuh sama kalau di blog pribadi gitu. Tapi kalau di media lain, ya itu memang berbeda karena medianya berbeda. Itulah kenapa kita harus tahu gaya media. Esai di Tempo itu akan berbeda dengan esai di Kompas. Esai di GeoTimes akan berbeda gayanya dengan esai di Kureta. Itu perlunya riset. Nah, apa yang dimaksud riset tuh itu juga. Kita tahu gaya media gitu. Nah, di Bincang Muslimah ini aku nggak bisa loh nulis sesantai di mubadalah.id. Karena di Bincang Muslimah ini aku dituntut untuk agak serius. Tapi kalau di mubadalah.id aku dituntut untuk sederhana, untuk menulis esai reflektif. Makanya esai di sini esai reflektif gitu. Kayak gitu. Sebetulnya itu sederhana ya. Gitu. Tapi lagi-lagi kalau udah terbiasa itu kita gampang lah. Jadi tulisan tuh kayak tanah liat yang kita tuh mau ngapain tuh kita tahu gitu. Ini bentuknya mau diapain sih? Kayak gitu. Nah, iya betul. Jadi kita ngikutin juga gaya medianya, ngikutin tulisan apa nih, tulisan dalam bentuk apa sih yang kira-kira bisa diterbitkan di media ini gitu. Kalau kalian nulis tulisan ala-ala mojok dilempar ke Kompas, nggak akan diterima. Gitu juga dengan tulisan ala Kompas terus dikirim ke mojok, nggak akan diterima dong. Kayak gitu. Jadi harus tahu medan ya istilahnya. Kita mau perang, ya kita harus siap dengan berbagai hal yang membantu kita tetap bertahan hidup di gurun pasir. Kalau medannya laut, ya kita harus punya banyak alat-alat yang mendukung kita bertahan di laut. Kayak gitu sih, sama aja prinsipnya. Makasih Sophia, dari tadi pertanyaannya bagus-bagus loh Sophia ini. Ada lagi dari Kak Zulfan, Kak izin bertanya untuk mengecek kredibelnya suatu sumber gimana Kak? Apalagi khususnya sumber media misalnya. Lanjut aja ya Kak, sama pertanyaan dari Kak Zulfan juga, Kak, untuk tulisan esai itu lebih subjektif atau objektif Kak? Oke. Yang pertama, Zulfan pembaca bukan, sorry. Maksudnya suka baca ini enggak media? Suka nggak? Suka media apa? Suka bacanya? Biasa Tempo sama Kompas sih. Nah, itu udah tahu mana yang kredibel. Tapi kalau misalnya ada yang sumbernya nggak didapat dari situ gimana tuh Kak? Oh, misalkan ini loh, kasus yang kemarin itu yang perempuan nikahin perempuan di Riau ya. Itu kan nggak ada tuh di Kompas ID sama di Tempo ya. Iya. Kan nggak mungkin juga. Gimana kan nggak, iya sumbernya kan nggak ada tuh di Tempo sama Kompas. Gimana nih cara kalau di media lain kita kan nggak tahu nih kredibel atau enggak itunya. Nah gini, ada tools teman-teman yang bisa teman-teman pakai, namanya itu plagiarism checker. Bentar ya, aku bisa share di sini. Wah, ini rahasia aku nih, teman-teman jadi tahu nih. Nah, ini. Jadi kita nggak hanya melihat nama medianya ya. Kadang-kadang nih misalkan, maaf nih aku misalkan dari Tribun atau lain sebagainya, tapi ternyata dia secara kita cek plagiarismenya ternyata banyak. Jadi kita pakai tools aja langsung nih, apakah dia plagiat atau enggak gitu. Nah, misalkan kita taruh tulisanku yang ini nih, perempuan, filsafat, dan posthumanism. Karena kita kan nggak bisa tahu nih medianya sekredibel apa. Sebenarnya ada di Aliansi Jurnalis Indonesia itu ada daftar
media yang terdaftar dan yang tidak, itu kita bisa lihat. Tapi ini salah satu cara alternatif yang bisa kita pakai ya. Nah, ini misalkan aku ini deh. Ini kan harus nggak boleh lebih dari 1000 nih. Jadi kita ceknya ini aja. Nah, ceknya di sini nih. Oke, kita lihat. Ini biasanya kalau media-media nggak kredibel kan asal kopas ya. Parafrasnya juga effortless gitu. Mereka nggak menggunakan kalimat yang berbeda biasanya dengan media yang lainnya asal kopas gitu. Nah, ini kita bisa pakai tools ini teman-teman untuk bisa tahu seberapa kredibel sih gitu medianya. Nah, sambil nunggu ini, aku mau jawab dulu tadi apakah esai objektif atau subjektif. Lebih baik kalau esai serius itu objektif. Tapi kalau esainya mau unik atau esai reflektif, itu lebih enak disampaikan secara subjektif. Gitu. Kalau menurut aku. Nah, ini kan udah di... Ya? Kenapa? Kedua-duanya subjektif berarti ya, refleks. Kalau yang serius lebih baik objektif. Bisa sih dua-duanya mau di gaya subjektif objektif. Tapi aku nggak tahu nih di pikiranmu tuh subjektif objektif apa nih? Jangan-jangan beda nih. Perspektifku tuh perspektif ini soalnya perspektif si penulis berarti. Filsafat. Gimana? Subjektif itu lebih ke condong ini. Misalnya kalau kita menulis esai itu lebih ke condong si penulisnya. Tapi kalau objektif itu lebih sifatnya hanya satu peristiwa yang kita ambil isunya, ya kita kita laporkan. Tapi kalau subjektif itu berarti kecenderungan kitanya ini gitu, gagasan kita di situ gitu. Benar. Nah itu tadi kan aku bilang kalau yang objektif lebih baik, kalau yang serius lebih baik objektif, kalau yang reflektif lebih baik subjektif. Tapi dua-duanya bisa di mix and match. Kayak gitu sih kalau dari aku. Ini lama juga ya. Ya, ntar aku share aja ya di ini teman-teman. Ini kenapa plagiarismenya segini? Karena ini udah terbit kan di tadi Bincang Muslimah. Jadi ini pasti ke trackingnya juga ke Bincang Muslimahnya nih. Bentar, ini aku share di room chat. Teman-teman bisa pakai ini. Apakah subjektif bisa menghakimi? Salwa, kamu kok ada tendensi menghakimi orang lain sih? Jangan gitu dong. Biasanya penulis tuh harus netral, kecuali misalkan Salwa punya satu tujuan untuk membela kaum minoritas. Tapi kan salah juga kalau kita menghakimi kaum mayoritasnya. Lebih baik netral aja deh, nggak usah menghakimi kayak gitu. Penulis tuh harus netral tahu. Kecuali mau berantem misalkan kayak polemik kebudayaan tuh. Teman-teman tahu kan esai-esai sengit. Esai-esai sengit tuh para pendahulu yang polemik kebudayaan tuh kalau dibaca kan seru banget tuh. Tuh bisa tuh kalau mau kayak gitu. Berantem lewat tulisan kan seru juga ya. Tapi kalau menurut aku sebagai penulis ada baiknya kita netral. Meskipun kita berpihak pada misalkan minoritas atau pihak yang lemah, memang korban kekerasan seksual ataukah apa gitu, korban aniaya dan lain sebagainya, kita jangan menghakimi yang lainnya gitu. Jadi dengan cara yang halus. Nah, ini kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Ini kan aku kelihatan plagiatnya, ya iyalah orang ini kan udah terbit di Bincang Muslimah, ini juga Bincang Muslimah nih. Nah, tapi kalau misalkan yang belum terbit, tapi ini aku nggak ada di sumber digital lain loh.
Jadi ini aku sepenuhnya 100% di Bincang Muslimah. Jadi 100% nggak ada plagiasi. Kayak gitu cara ngeceknya ya. Kalau plagiasinya lebih dari 25% itu kayaknya udah bahaya sih. Kalau 25% mungkin bisa dipertimbangkan ya. Berapa Kak minimalnya? 25%. Kalau aku pribadi. Hehe, siap Kak. Soalnya subjektif kan suka dibilang relatif. Iya, memang relatif. Tapi ya netral aja lah ya. Netral. Ini siapa nih? Sophia lagi ya. Izin bertanya, Kak, tadi kalau nggak salah dengar Kakak bilang mau membantu. Iya, kan sama-sama baca buku dan juga mengenai riset. Sumber bacaan dengan materi yang kita cari, sebenarnya kita perlu nggak Kak untuk mencari sumber lain? Kalian nggak sih kalau buku-buku motivasi itu ngajarin? Nggak. Baiknya gini loh. Iya nggak? Jadi diajarin perspektif kita tuh ditutup. Iya kan? Perspektif kita tuh ditutup. Jadi kita didoktrin. Kita tuh didoktrin loh. Kalian boleh baca-baca buku kayak gitu, tapi kalau menurut aku itu jangan terpengaruh gitu. Jangan terpengaruh di doktrinnya itu loh. Iya, jadi kita tuh digiring gitu opininya. Dan itu biasanya orang-orang tuh, oh iya bagus nih gini. Padahal, wow, Anda terjebak nih dalam penggiringan itu gitu. Menurut aku. Tapi kalau baca-baca buku yang agak filosofis ya, kemampuan analisis kita tuh jadi terlatih gitu. Nah, soal sumber, memang harus menggunakan sumber lain nih, Sophia. Kayak misalkan, Sophia ingin menulis soal peristiwa 65, G30 SPKI. Nah, di G30 SPKI ini kan banyak nih perspektifnya. Ada misalkan buku dalih pembunuhan massal. Ada juga buku Palu Arit di Ladang Tebu. Ada juga buku yang pro pemerintah. Ada film yang pro pemerintah. Ada film yang ini loh, apa sih, lensa atau apa gitu. Lupa aku judulnya ya. Itu nggak pro pemerintah kan. Itu ambil semuanya, kita baca semuanya, kita tonton semuanya, maka jadilah tulisan yang perspektif penulis. Dan kalau penulis misalkan condongnya ke pemerintah, boleh. Nggak apa-apa. Kalau misalkan penulis condongnya ke dalih pembunuhan massalnya John Rosa, nggak apa-apa. It's okay. Tapi kan masa sih iya peristiwa 65 kita pro pemerintah? Enggak juga kan. Kita tahu kan peristiwanya kayak gimana. Ini udah habis ya nampaknya waktunya. Alfia ini udah 2 jam juga nih. Coba. Pertanyaan terakhir ini dari Zulfan ya. Ada rekomendasi untuk melatih daya analisis. Buku-buku filsafat sih. Jadi buku pengantar filsafat pun bikin kita mikir loh. Misalkan ini nih. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan ya? Nah ini nih. Pengantar fenomenologinya Doni Gerhadian. Meskipun itu pengantar dan itu sederhana, tapi itu melatih daya berpikir kita. Nah, kalau Bung Hatta tuh punya buku namanya, judulnya tuh Alam Pikiran Yunani. Nah, itu juga bikin kita menganalisa dengan baik gitu. Kayak gitu sih. Nggak apa-apa. Baca buku motivasi juga nggak apa-apa. It's okay. Tebak please gitu. Apa ya? Analisis juga gitu. Kenapa dia menuliskan itu dan apa alasannya. Kayak gitu sih. Kan Martin Suryajaya juga udah mengkritik buku-buku motivasi dengan satu novel acaknya dia kan, Kiat Sukses Hancur Lebur itu. Mengorganisir data secara acak ya, Aji ya. Kalau biasanya sih aku memang chaos, proses menulis tuh chaos banget. Aku selalu punya, misalkan satu tulisan nih, biasanya aku 3 word. Pertama, penelitiannya, risetnya. Kedua, itu sebelum diparafrase, karena kan harus diparafrase. Dan yang ketiga itu
tulisan utuhnya. Dan tulisan utuhnya itu bahkan bisa aku revisi lagi yang beda bentuknya banget dari tulisan yang pertama. Itu bentuknya. Jadi pertama aku kumpulin dulu semuanya di satu Word, itu acak. Misalkan satu file penelitian, riset. Yang kedua, aku bikin file mentah yang sebelum diparafrase. Yang sebelum diparafrase. Jadi filterisasi file penelitiannya. Yang ketiga, baru itu tulisan utuhnya kayak gimana setelah diparafrase. Itu terjadi setiap hari. Saat aku jadi redaktur tetap, itu yang terjadi setiap hari. Jadi ada 3 tahapan gitu. Ya, itu memang sulit, itu harus dilakukan gitu, supaya tulisan kita tuh kredibel. Supaya tulisan kita absah gitu. Kayak gitu. Dan jangan lupa untuk selalu evaluasi ya. Jadi setiap tulisan selesai itu, aku sih biasanya aku tinggal dulu, entah ngopi, nonton film, atau nonton reality show-nya BTS gitu kan. Kalau anak-anak muda nih, yang army nih, kayak gitu. Nah nanti setelah itu selesai, kita fokus ke satu hal lain, terus kemudian kembali lagi ke tulisan, itu biasanya fresh. Jadi ketika ngedit, itu aman. Gitu. Jadi pun kita selesai satu tulisan tuh jangan langsung selesai, tapi edit dulu apakah logikanya udah benar, logikanya runtut nggak nih, apa nih yang salah gitu. Itu kan kadang banyak ya. Aku juga kalau selesai nulis tuh apaan sih, tulisan jelek banget gitu. Kayak gitu. Makanya aku benerin gitu. Kayak nyusun puzzle gitu lah. Itu sih, Ci, kalau aku. Yakin gitu doang. Ada lagi nggak pertanyaannya terakhir nih? Teman-teman, terakhir pertanyaan. Kalau tidak ada, langsung kita tutup aja. Bentar Kak ya, ada gunanya begini Kak. Oke, udah aja cukup kali ya, Fatim. Nanti kita bisa apa ya? Teman-teman bisa nanya langsung aja nanti ke aku. Kalau memang tanya lebih lanjut ya, ke Instagram aja. Boleh Kak, makasih Kak. Oke, udah malam nih. Stamina Kak Jojo udah habis ya. Kenapa? Stamina-nya udah. Ya ini udah tua nih, jadi kalau sampai malam tuh kadang suka pusing nih di sini nih. Kalau kalian kan masih muda-muda ya. Kalau aku tuh udah Encok. tua. Oke, makasih ya. Aku seneng banget tahu kalian mau belajar nulis. Soalnya banyak loh anak muda yang belajar nulis tuh pada males-malesan gitu, pengen cepet jadi penulis. Padahal prosesnya tuh berdarah-darah. Dan itu harus kita lalui dengan ikhlas gitu. Iya, baik. Alhamdulillah. Makasih semuanya. Kak Jojo. Boleh closing statement Kak Jojo? Boleh closing statement-nya? Sorry, nggak kedengeran. Closing statement Kak Jojo. Oh, closing statement-nya ya? Oke, aku pernah menyampaikan ini juga di YouTube, bisa dicari ya, belajar menulis non-fiksi di ruang kreasi. Kalau kita ingin bercita-cita jadi penulis, di Indonesia ya kita tahu, mental kita tuh harus berani miskin. Gitu, berani miskin. Karena kalau di negara lain kan penulis di Inggris misalkan, kita tahu ya sama-sama Kazuo Ishiguro itu penulis dari Inggris itu sejahtera karena pemerintahnya itu punya perhatian khusus untuk penulis. Tapi kalau di Indonesia kita harus siap mental miskin. Gitu. Miskin dalam tanda kutip ya, maksudnya nggak dapat duit yang lebih atau sebagainya. Tapi banyak juga penulis kaya raya. Andrea Hirata, Dewi Lestari, terus siapa lagi? Aduh, aku harus menyebutkan ini ya, Terelie gitu kan. Ini nggak apa-apa gitu. Tapi kita mentalnya harus siap, mental baja. Bukan mental miskin sih, lebih ke mental baja aja. Itu sih kalau dari aku, teman-teman. Terima kasih. Kak Jojo, terima kasih banyak atas materinya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Acara selanjutnya adalah foto bersama. Kepada panitia boleh dihitung ya. Dan teman-teman yang belum on cam, disilahkan on cam.
baru ya. Lanjut Jo. Oke, 3, 2, 1. Udah kali Kak ya? Oke, makasih teman-teman, aku pamit ya. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Kak Jojo. Ya. Dapat bertemu lagi. Baik, teman-teman, acara selanjutnya adalah kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya Alfiani Fatimah Zahra selaku moderator izin pamit undur diri. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kesalahan datangnya dari saya, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih udah selalu join ya di tadarusan ini selama 4 sesi. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa